Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Raung, ada sebuah warung sederhana yang berdiri di tepi jalan tanah. Warung itu milik seorang janda bernama Bu Ratmi. Ia hidup hanya bersama anak gadisnya yang masih duduk di bangku SMA, Nisa. Warung itu menjual soto, nasi rawon, dan pecel. Menu yang sederhana tapi anehnya selalu ramai dari pagi sampai malam. Setiap orang yang datang selalu bilang hal yang sama. Masakannya Bu Ratmi ini enak banget. Aromanya bikin nagih. Padahal kalau dicium baik-baik, aroma itu bukan sekadar wangi masakan biasa. Ada bau yang aneh, seperti campuran antara bunga melati, serai, dan sesuatu yang amis. Tapi entah kenapa orang-orang tetap suka. Mereka seperti tak bisa berhenti makan, bahkan ada yang balik 2 kali dalam sehari. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan truk 2 tahun lalu, hidup Bu Ratmi memang berubah drastis. Dulu ia hanya berjualan seadanya dan kadang rugi, tapi kini ia tiba-tiba punya banyak pelanggan, bisa beli motor baru, bahkan memperluas warungnya. Namun di balik keberhasilan itu ada sesuatu yang ganjil. Malam hari setelah semua pelanggan pulang, Bu Ratmi selalu mengunci pintu warung rapat-rapat, menutup semua lampu, lalu pergi ke dapur. Dari luar, warga kadang melihat cahaya remang seperti api kecil menari-nari di belakang rumahnya. Beberapa kali tetangganya Mbak Sri mendengar suara aneh seperti orang berbisik di tengah malam. Tambahkan garamnya. Darahnya kurang. Suara itu sangat pelan, tapi jelas bukan suara Bu Ratmi. Suara itu seperti milik seorang perempuan yang sedang menyanyi lirih dari arah tungku dapur. Suatu malam, Mbak Sri kebetulan pulang larut karena menghadiri acara kenduri. Saat melewati depan warung Bu Ratmi, ia melihat sosok seseorang sedang berdiri di dapur. Rambutnya panjang, mengenakan kebaya putih, dan sedang menunduk mengaduk sesuatu di panci besar. Ia mengira itu Bu Ratmi, tapi ketika menoleh ke depan warung, lampu kamar Bu Ratmi justru menyala. Tanda pemiliknya sedang tidur di dalam. Mbak Sri sontak pucat. Ia mempercepat langkahnya sambil berbisik lirih. Astagfirullah, bukan manusia itu. Keesokan paginya, warung tetap buka seperti biasa. Pembeli ramai seperti tak terjadi apa-apa. Bu Ratmi melayani dengan senyum ramah, tapi matanya terlihat sayu seperti tidak tidur semalaman. Di sudut dapur ada vas kecil berisi bunga serai dan melati. Wangi bunga itu begitu kuat sampai menusuk hidung. "Bu, kok sekarang tiap hari ada bunga ya di warung?" tanya seorang pelanggan. Bu Ratmi hanya tersenyum kecil, biar harum. "Mas, biar rezeki nggak lari." Tapi di antara kelopak bunga itu, ada titik-titik merah kecil seperti darah yang sudah kering. Menjelang sore, Nisa, anaknya, mulai resah. Ia mengeluh sering mendengar suara aneh di kamar belakang. "Pak, semalam aku dengar suara orang ketawa, tapi bukan suara ibu." Bu Ratmi hanya menjawab singkat, "Mungkin angin, Le, jangan dipikirin." Namun malam itu Nisa terbangun karena mendengar bunyi air mendidih dari dapur saat ia mengintip lewat celah pintu. Dilihatnya ibunya sedang memasak sesuatu dengan wajah kosong. Di depan tungku ada bayangan lain yang menyerupai ibunya, tapi wajahnya pucat, matanya hitam, dan tubuhnya seolah meneteskan darah. Bayangan itu berbisik lembut, "Masak terus, Ratmi. Nanti mereka semua datang lagi." Wangi kembang serai harus tetap hidup. Nisa menutup mulutnya agar tak berteriak. Ia mundur pelan-pelan, tapi kakinya menyenggol panci kosong di lantai. Kleng, bunyi logam menggema. Bu Ratmi menoleh cepat. Matanya seperti bukan mata manusia, putih semua tanpa bola hitam. "Kamu ngintip apa, Nisa?" Suaranya berat dan serak. Nisa ketakutan dan langsung lari ke kamarnya. Ia menangis semalaman sambil berdoa pelan. Saat subuh tiba, Bu Ratmi sudah seperti biasa lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dari dalam dapur, asap tipis beraroma bunga serai masih keluar, bercampur bau amis yang samar. Sejak malam itu, Nisa sering sakit-sakitan. Setiap kali ia tidur, tubuhnya terasa panas dan di sekeliling kamarnya tercium bau melati yang menusuk.
Warung Bu Ratmi justru semakin ramai. Orang-orang bilang, rasa sotonya makin gurih, makin beda. Tak ada yang tahu bahwa di balik aroma harum serai yang memikat itu, ada kutukan pesugihan yang mulai menuntut darah. Malam itu angin dari arah gunung berhembus kencang. Langit gelap tanpa bintang. Suara jangkrik yang biasanya ramai di belakang rumah Bu Ratmi mendadak hilang. Seperti seluruh alam sedang menahan napas. Bu Ratmi baru saja menutup warungnya. Ia menghitung uang hasil dagang, lalu menghela napas panjang. Lumayan, gumamnya, sambil menatap toples uang yang sudah mulai penuh. Tapi di wajahnya ada bayangan gelisah. Sudah seminggu terakhir ia sulit tidur. Setiap malam ia bermimpi hal yang sama. Seorang perempuan berambut panjang duduk di dapurnya, mengaduk panci besar sambil tersenyum. Di tangan perempuan itu ada seikat bunga serai kering yang ujungnya basah seperti direndam darah. Karena merasa resah, malam itu Bu Ratmi memutuskan pergi ke pasar malam yang diadakan di lapangan desa tetangga. Sekadar mengusir pikiran buruk. Ia berjalan sendirian sambil mengenakan jaket tipis. Suara gamelan dan pedagang yang berteriak-teriak menyambutnya. Namun di ujung pasar, di bagian yang paling sepi dan gelap, Bu Ratmi melihat sebuah tenda kecil dengan lampu minyak redup. Di depan tenda itu duduk seorang lelaki tua berjubah hitam, rambutnya panjang acak-acakan, kulitnya keriput seperti kulit ular yang kering. Di depan lelaki itu terpajang papan kayu bertuliskan, "Penyubur rezeki dan penarik pelanggan." Bu Ratmi sempat ingin lewat saja, tapi entah kenapa kakinya berhenti sendiri. Lelaki tua itu menatapnya dan tersenyum lebar, menampakkan gigi kuningnya yang runcing. "Kau mencari jalan agar warungmu tak pernah sepi, Ratmi," katanya pelan, suaranya serak seperti batu diseret di tanah. Bu Ratmi terkejut. "Sampean tahu nama saya?" "Aku tahu banyak hal." Lelaki itu tertawa kecil. "Warungmu harum tapi belum hidup. Kau cuma memuaskan lidah manusia, belum menyenangkan yang menjaga dapurmu." Kata-katanya membuat jantung Bu Ratmi berdebar. "Maksudnya, siapa yang jaga dapurku? Kembang serai di belakang rumahmu sudah menunggu, tapi dia butuh pemanggil." Lelaki tua itu kemudian mengambil sesuatu dari balik jubahnya. Seikat bunga serai kering yang diikat dengan benang merah. Aroma bunga itu tajam dan aneh, seperti campuran wangi dan busuk sekaligus. "Tanamlah di belakang warungmu. Siramlah setiap malam Jumat dengan air bekas cucian tangan pembeli. Dan ingat, jangan pernah biarkan bunga itu layu. Bila layu, rezekimu pun akan ikut mati." Bu Ratmi menelan ludah. Ia tahu ini bukan hal biasa, tapi pikirannya sedang buta oleh rasa ingin kaya. Ia menatap bunga itu lama, lalu menerima dengan tangan gemetar. "Kalau aku lakukan, apa yang terjadi? Kau akan punya pelanggan sebanyak butiran nasi di periukmu. Tapi, setiap kesenangan harus dibayar." "Dibayar dengan apa?" tanya Bu Ratmi pelan. Lelaki itu menatap tajam lalu tersenyum. "Dengan aroma hidupmu sendiri." Sebelum Bu Ratmi sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu tiba-tiba menghilang seperti asap, meninggalkan bau serai yang begitu kuat. Malam itu juga, Bu Ratmi menanam bunga serai kering itu di belakang warungnya, tepat di tanah lembab di dekat tungku. Ia menggali lubang kecil dan menancapkannya dengan hati-hati. Saat menimbun tanah, ia mendengar suara lirih dari dalam bumi. "Terima kasih." Suara itu membuat darahnya dingin. Ia buru-buru menyingkir, mencoba berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Keesokan harinya, hal aneh mulai terjadi. Warungnya mendadak sangat ramai. Pembeli datang silih berganti. Bahkan ada yang antre sejak pagi. Semua bilang masakannya makin lezat, aromanya makin menggoda. "Sotonya enak banget, Bu. Ada rasa khas yang nggak bisa dijelasin," kata salah satu pelanggan. Bu Ratmi tersenyum puas. Tapi saat ia membuka tutup panci, matanya membesar. Di dalam kuah soto ada benda hitam kecil seperti rambut yang melingkar di permukaan, dan aroma bunga serai menyengat hidungnya. Malamnya, saat ia membersihkan dapur, dari belakang warung terdengar suara seperti tanah digali. Ketika ia intip, rumpun serai yang ia tanam berkembang mekar meski baru ditanam beberapa jam. Di sela daun-daunnya ada bintik merah basah yang menetes ke tanah. Bu Ratmi mundur pelan. Astagfirullah. Tapi anehnya, setiap tetes darah itu jatuh, angin membawa aroma harum yang menenangkan. Hari-hari berikutnya, warung Bu Ratmi makin sukses. Uangnya bertambah, pelanggan dari luar desa pun datang. Tapi setiap kali malam Jumat tiba, ia selalu menyiapkan ember berisi air bekas cucian tangan pelanggan, lalu menyiram rumpun kembang serai itu. Setiap kali airnya mengenai tanah, terdengar suara lirih seperti napas orang yang sedang tidur. "Ratmi, sim, aku kenyang."
Tapi aku ingin lebih. Sejak itu Bu Ratmi mulai sering mendengar langkah kaki di dapur tengah malam. Suara panci bergeser sendiri. Dan kadang ia melihat bayangan perempuan berdiri di antara daun-daun serai. Rambutnya panjang, kulitnya pucat seperti kertas. Perempuan itu tersenyum, lalu berbisik. "Kita sudah terikat, Ratmi. Jangan berhenti memberi makan." Bu Ratmi menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu lelaki tua dari pasar malam itu bukan orang biasa. Dan kembang serai di belakang warungnya bukan sekadar tanaman, melainkan pintu menuju sesuatu yang mengerikan. Sudah hampir sebulan sejak Bu Ratmi menanam kembang serai pemberian lelaki tua itu di belakang warungnya. Sejak hari pertama, rezekinya memang deras mengalir. Pelanggan datang tak pernah berhenti, bahkan banyak yang memesan untuk dibawa pulang dalam jumlah besar. Namun, di balik keberhasilan itu, ada hal-hal aneh yang mulai menghantui malam-malam Bu Ratmi. Setiap lewat tengah malam, saat seluruh kampung sudah sunyi, ia selalu mendengar bisikan halus dari arah dapur. Suaranya lirih, seperti napas perempuan yang sangat dekat dengan telinganya. "Ratmi, masakanmu kurang darah, kuahnya hambar, tambah dagingnya." Awalnya ia berpikir itu hanya bayangan pikirannya, tapi semakin hari, bisikan itu makin jelas, makin berani. Kadang suaranya terdengar dari dalam panci yang masih menempel di tungku. Kadang dari arah kembang serai di belakang rumah, seperti ada seseorang yang sedang memanggil namanya berulang kali. "Ratmi, Ratmi, Ratmi." Bulu kuduknya selalu berdiri setiap kali suara itu terdengar. Suatu malam Nisa terbangun dan mendengar ibunya berbicara sendiri di dapur. Ia mengintip dari balik pintu, dan matanya langsung membesar. Bu Ratmi sedang mengaduk panci besar, tapi ia tidak menggunakan sendok sayur. Ia menggunakan tangannya sendiri, mencelupkannya ke dalam kuah panas sambil tersenyum. Uap mengepul di sekitar wajahnya, tapi ia seperti tidak merasa panas sama sekali. "Sudah cukup?" tanya Bu Ratmi pelan. Sebuah suara menjawab dari arah tungku, suara perempuan yang lembut namun dingin. "Belum." "Darahnya belum cukup. Kau tahu apa yang harus dilakukan, Ratmi?" Nisa hampir berteriak, tapi ia menahan napas mundur pelan. Jantungnya berdegup keras. Ia menutup mulutnya dan berlari kembali ke kamar, memeluk bantal sambil menangis. Ia tahu ibunya bukan lagi ibu yang dulu. Keesokan harinya, warung Bu Ratmi ramai seperti biasa. Tapi para pelanggan mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Kuah sotonya terasa lebih gurih dari biasanya, dan aromanya sangat tajam. Bukan hanya serai, tapi juga ada bau lain seperti besi karat. Salah satu pelanggan, seorang pria dari luar desa, mendadak pucat setelah menemukan helaian rambut panjang dalam mangkoknya. Bos, ini rambut siapa?" tanyanya ketakutan. Bu Ratmi hanya tersenyum. Mungkin dari sapu, Mas, maaf ya." Ia mengambil mangkok itu tanpa rasa bersalah lalu menatap rambut tersebut lama. Seolah ada sesuatu yang ia rasakan darinya. Malam itu Bu Ratmi duduk sendirian di dapur. Cahaya lampu minyak bergoyang tertiup angin. Ia menatap bunga serai di luar jendela yang bergerak pelan. Wangi bunganya makin kuat sampai-sampai membuat kepala pusing. Tiba-tiba bisikan itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Ratmi, kau sudah memberi rasa pada mereka, tapi yang menjaga dapurmu masih lapar. Apa yang harus aku lakukan?" "Berikan daging segar." "Daging manusia." Bu Ratmi menutup telinganya, gemetar ketakutan. Tapi dari tungku, keluar asap hitam tebal berputar-putar di udara dan membentuk wajah perempuan dengan mata merah menyala. "Aku sudah memberimu rezeki, Ratmi. Sekarang saatnya kau memberi balasan." Bu Ratmi berteriak, melempar sendok, tapi wajah itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan aroma melati busuk yang menusuk hidung. Sejak kejadian itu, Bu Ratmi berubah. Matanya sayu, tubuhnya kurus, tapi warungnya makin ramai. Orang-orang bilang, rasa sotonya makin nikmat luar biasa. Tak ada yang tahu bahwa setiap Jumat malam, Bu Ratmi pergi diam-diam ke dapur, membawa segenggam daging mentah dan meneteskan darah ayam ke tanah tempat kembang serai tumbuh. Namun minggu berikutnya, ayam-ayam di kandangnya mati satu persatu. Dan anehnya, setiap kali ayam mati, bunga serainya tumbuh lebih tinggi dan segar, seperti tanaman yang disiram pupuk darah. Suatu malam, Bu Ratmi memutuskan untuk berhenti. Ia sudah tidak tahan dengan bisikan yang terus mengganggu tidurnya, tapi ketika ia hendak mencabut rumpun serai, tanah di bawahnya bergerak sendiri seolah hidup. Dari dalam tanah terdengar suara jeritan kecil, seperti anak kecil yang sedang menangis. Bu Ratmi menjatuhkan cangkul, mundur ketakutan. Dari celah tanah yang terbuka, keluar darah merah segar dan aroma melati busuk.
Lalu dari sela batang serai, muncul jari tangan manusia yang kurus dan pucat, mencengkeram akar tanaman itu. Suara dari tanah berbisik pelan. Kau janji tak akan berhenti memberi makan. Bu Ratmi menjerit histeris berlari masuk ke rumah. Tapi malam itu ia mendengar suara lain, suara anaknya Nisa dari kamar. Bu, kenapa di dapur ada perempuan rambutnya panjang banget? Dia manggil nama ibu terus. Dan malam itu juga dari belakang warung, tercium aroma bunga serai bercampur darah. Warung Bu Ratmi kini bukan hanya tempat orang mencari makan, tapi juga tempat di mana aroma kematian mulai tumbuh bersama kembang serai. Malam itu udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di langit desa. Angin berhembus pelan membawa aroma bunga yang aneh. Wangi melati dan serai bercampur amis darah. Di belakang warung Bu Ratmi, rumpun kembang serai tumbuh makin lebat. Daunnya tinggi dan menutupi sebagian tembok dapur. Sudah beberapa hari Bu Ratmi sulit tidur. Matanya sayu, wajahnya pucat, tapi setiap pagi ia memaksa tersenyum di depan pembeli. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu di bawah tanah belakang warung itu hidup. Suatu sore Andri, pemuda tetangga yang sering membantu Bu Ratmi belanja ke pasar, merasa curiga. Ia memperhatikan bahwa setiap kali malam Jumat, Bu Ratmi selalu menutup warung lebih cepat, lalu tidak keluar sampai pagi. Yang lebih aneh, dari celah dapur sering terlihat cahaya merah seperti bara api, dan terdengar suara seperti seseorang sedang menggali tanah. Rasa penasaran Andri makin besar. Kalau cuma masak, ngapain tengah malam mesti gali tanah segala? Gumamnya. Akhirnya malam itu ia memutuskan diam-diam mengintai dari balik pagar bambu di belakang warung. Sekitar pukul 12 malam, pintu dapur terbuka pelan. Dari dalam muncul sosok Bu Ratmi, mengenakan daster lusuh dan membawa cangkul serta ember berisi cairan merah. Wajahnya kosong, matanya menatap lurus tanpa ekspresi. Ia berjalan ke arah rumpun kembang serai dan mulai menggali. Andri menahan napas. Bulan separuh menyorot tubuh Bu Ratmi yang tampak seperti bayangan hidup. Dari dalam tanah terdengar suara licin dan basah, seperti benda berlendir sedang bergerak. Tiba-tiba Bu Ratmi menunduk dan mengeluarkan sesuatu dari dalam tanah. Sebuah bungkusan kain putih. Ia membuka sedikit ujungnya dan Andri langsung menutup mulut menahan teriakan. Di dalamnya ada potongan tangan manusia yang sudah mengering. Dengan suara bergetar, Bu Ratmi berbisik, "Ini tumbalnya malam ini. Terimalah. Jangan ganggu aku dan anakku." Begitu kata-kata itu diucapkan, dari arah rumpun serai terdengar suara desahan yang dalam dan berat. Seperti napas makhluk besar yang baru saja bangun. Daun-daun serai bergoyang sendiri meski tidak ada angin. Andri yang menyaksikan semuanya langsung berlari terbirit-birit menuju rumahnya. Tapi sebelum jauh, ia mendengar suara tawa perempuan menggema dari arah warung. Tawa yang panjang, lirih dan dingin membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Keesokan paginya, warga desa gempar. Andri ditemukan tergeletak di dekat sumur belakang rumahnya. Matanya melotot, lidahnya menjulur, dan tangannya mencengkeram erat batang serai. Tak ada tanda luka di tubuhnya, tapi dari hidungnya keluar darah hitam. Bu Ratmi yang mendengar kabar itu langsung lemas. Ia tahu, itu peringatan. "Kau lihat dia," bisik suara dari dapur malamnya. "Dia yang mengintip. Aku sudah ambil napasnya." Bu Ratmi menangis ketakutan. "Aku nggak mau lagi, cukup." Tapi suara itu semakin keras bergema dari dalam tungku. "Kau sudah berjanji. Kau beri makan, aku beri rezeki. Tak ada yang gratis di dunia ini, Ratmi." Lalu dari sela ubin dapur, muncul tetesan darah segar. Bau amis bercampur aroma melati memenuhi ruangan. Hari-hari berikutnya, warung Bu Ratmi mulai berubah. Orang-orang yang makan di sana sering mengeluh merinding, merasa seperti ada yang mengawasi dari dapur. Beberapa pelanggan bahkan mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di pojokan dapur, menatap mereka sambil tersenyum samar. "Bu Ratmi, tadi saya lihat ada yang bantuin ibu di dapur ya. Rambutnya panjang banget," tanya salah satu pembeli. Bu Ratmi langsung pucat. "Siapa?" "Tadi saya lihat dari kaca jendela. Tapi pas saya noleh lagi, udah nggak ada." Bu Ratmi tak menjawab. Ia hanya menunduk menggenggam kain lapnya erat-erat sampai buku jarinya memutih. Malamnya ia memberanikan diri memeriksa tanah tempat kembang serai itu tumbuh. Tapi kali ini, tanahnya menggembung. Seperti ada sesuatu di bawah yang hendak keluar. Ia menyorotkan senter dan matanya langsung membesar. Dari dalam tanah, tampak tulang jari manusia yang mencuat sebagian, seperti baru dikubur setengah.
Tiba-tiba tanah itu bergerak, daun-daun serai bergetar. Dari bawah permukaan terdengar suara berbisik, "Jangan sentuh aku, Ratmi. Aku masih lapar." Senter di tangan Bu Ratmi jatuh. Ia berlari ke dapur, tubuhnya gemetar hebat. Tapi dari balik pintu, bayangan perempuan berambut panjang sudah berdiri menunggunya. Wajahnya pucat, bibirnya biru, dan di tangannya menggenggam tangkai kembang serai yang meneteskan darah. "Kau tidak bisa lari, Ratmi. Tanah di belakang warung itu sudah menjadi kuburanku, dan kau yang menanamku di sana." Bu Ratmi menjerit, tapi suaranya tertelan oleh desiran angin malam yang membawa aroma bunga mati. Sejak malam itu, setiap kali hujan turun, tanah di belakang warung Bu Ratmi selalu mengeluarkan bau busuk dan suara seperti orang menangis. Tak ada yang berani mendekat karena konon siapapun yang mencoba melihat ke arah rumpun serai itu akan bermimpi buruk selama 7 malam berturut-turut. Dan di malam ke-8 mereka akan mendengar bisikan di telinga. "Kau mengintip, ya?" Sejak kematian Andri, suasana desa berubah mencekam. Tak ada lagi yang berani lewat depan warung Bu Ratmi setelah maghrib. Orang-orang mulai berbisik, warung itu bukan warung biasa. Ada yang bilang, Bu Ratmi menyembunyikan pesugihan di dapurnya, yang memakan korban demi membuat dagangannya laris. Tapi anehnya, warung itu tetap ramai di siang hari. Orang-orang yang pernah mencoba berhenti makan di sana justru bermimpi buruk. Mimpi tentang perempuan berambut panjang yang menjerat leher mereka dengan daun serai. Seolah-olah roh dari warung itu memaksa mereka untuk datang kembali dan membeli. Sementara itu, Bu Ratmi hidup dalam ketakutan. Setiap malam ia tidak bisa tidur. Dari dalam dapur, selalu terdengar bisikan dan suara cekikikan pelan. Kadang, panci bergerak sendiri. Kadang air di tungku mendidih tanpa api. Dan setiap kali ia berusaha menutup telinganya, bisikan itu datang dari dalam kepalanya. "Ratmi, waktunya bayar. Darah orang luar tak lagi cukup. Berikan darah yang lahir dari tubuhmu sendiri." Bu Ratmi membeku. Ia tahu apa maksud suara itu. Tumbal dari keluarga sendiri. Malam itu angin bertiup kencang. Pintu belakang berderak-derak seperti diketuk dari luar. Nisa, anak sematawayangnya, tidur di kamar dengan demam tinggi. Tubuh gadis itu panas, tapi kulitnya dingin seperti es. Bibirnya pucat, dan setiap kali tidur ia mengigau menyebut nama ibunya. "Bu, jangan kasih aku ke dia. Dia ada perempuan di pojokan kamar." Bu Ratmi menangis pelan. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat, berdoa agar mimpi buruk ini berhenti. Tapi di saat yang sama dari dapur terdengar suara lirih memanggil, "Ratmi, kalau engkau tidak beri aku darah malam ini, aku ambil sendiri." Tungku di dapur menyala sendiri padahal tak ada api. Asap hitam perlahan keluar dari sela pintu, mengalir seperti ular. Bu Ratmi panik. Ia berlari ke dapur dan melihat panci di atas tungku berisi air merah pekat. Di permukaannya, bayangan wajah perempuan berambut panjang muncul, menatapnya dengan senyum jahat. "Kau pilih siapa, Ratmi? Anakmu atau hidupmu?" Suara itu bergema di seluruh ruangan. Lantai bergetar. Daun serai di belakang rumah berdesir meski tak ada angin. Dari arah jendela, terlihat kembang serai berayun liar seolah tertiup badai. Bu Ratmi menjerit dan menutup telinganya. Tapi semakin ia menolak, suara itu semakin keras. "Kau sudah makan dari rezekiku, Ratmi. Kau sudah menanamku di tanah. Sekarang kau harus memberi balik darah keturunanmu." Tengah malam, Nisa terbangun dengan tubuh menggigil. Ia melihat ibunya berdiri di depan tempat tidur, membawa mangkuk kecil berisi cairan merah. Wajah Bu Ratmi tampak kosong. Matanya hitam, tak ada bola mata di sana. "Bu, kenapa matamu begitu?" tanya Nisa ketakutan. Bu Ratmi tidak menjawab. Ia mendekat sambil bergumam lirih, "Maaf, nak." Ibu nggak punya pilihan. Saat ia mengangkat mangkuk itu, bayangan perempuan berambut panjang muncul di belakangnya. Tangan perempuan itu menuntun tangan Bu Ratmi, mendorongnya untuk meneteskan darah itu ke bibir anaknya sendiri. Nisa menjerit, tapi suara terhenti saat bayangan hitam dari dalam mangkuk masuk ke tubuhnya lewat mulut. Lampu kamar padam, ruangan bergetar, suara daun serai dari luar makin keras, seperti sedang tertawa. Pagi harinya Bu Ratmi duduk di sudut dapur dengan wajah pucat pasi. Nisa tidur tenang di kamarnya, tapi sesuatu telah berubah. Wajah gadis itu terlihat aneh. Matanya kadang kosong menatap langit-langit, kadang tertawa pelan sendiri. "Beb, ya nak? Aku tadi mimpi ketemu perempuan rambut panjang. Katanya sekarang aku bagian dari keluarga serai." Bu Ratmi memejamkan mata. Air matanya jatuh.
Ia tahu pesugihan itu kini sudah menembus darah anaknya. Malam berikutnya, para tetangga mendengar suara gaduh dari warung Bu Ratmi. Seperti ada yang berkelahi di dalam. Ada yang mendengar suara tawa dua perempuan bersaut-sautan. Disusul bunyi panci berjatuhan, tapi tak ada yang berani keluar. Pagi-pagi warung itu kembali buka seperti biasa, tapi kali ini Nisa yang melayani pembeli. Wajahnya tersenyum ramah tapi matanya tajam dan dingin. "Bu Ratmi kemana, Dek?" tanya seorang pelanggan. Nisa hanya menjawab sambil tersenyum. "Ibu lagi istirahat di dapur, tapi jangan masuk ke sana ya. Bau bunganya belum hilang." Dari dapur samar-samar terdengar suara bisikan dan adukan panci. Jika diperhatikan baik-baik, di pojokan dapur tampak seikat kembang serai baru. Dan di antara batang-batangnya, ada sesuatu yang menyerupai tangan manusia yang kering menggenggam tanah. Sejak hari itu, warung Bu Ratmi berubah nama. Orang-orang menyebutnya warung kembang serai, tempat di mana makanan terasa lezat tapi setiap suapan meninggalkan rasa dingin di tengkuk. Dan setiap malam Jumat, aroma melati dan darah kembali tercium kuat dari belakang warung. Bagi siapapun yang melintas, mereka akan mendengar suara lirih memanggil dari arah rumpun serai. "Ibu, aku lapar lagi." Sudah hampir 2 minggu sejak warung Bu Ratmi kembali ramai. Orang-orang heran karena kabar duka tentang kematian Andri dan gosip menyeramkan tentang pesugihan itu seolah hilang begitu saja. Mereka yang makan di sana tetap datang, entah karena rasa takut atau karena makanan yang semakin hari semakin lezat. Namun di balik aroma nasi hangat dan sambal yang menggoda, ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa pelanggan mulai mengalami hal-hal aneh. Ada yang mimpi dipaksa makan tanah bercampur darah, ada yang melihat daun serai tumbuh dari lidahnya dalam mimpi, bahkan ada yang sakit parah setelah makan, tubuhnya panas, dan setiap kali demam naik, tercium aroma kembang melati yang menyengat. Desa pun kembali gempar, tapi Bu Ratmi tetap tersenyum tenang di balik meja kasir. Sedangkan Nisa kini tidak pernah tertawa lagi. Ia hanya menatap kosong, sesekali berbicara sendiri. "Dia belum kenyang, Bu. Dia masih haus." Kalimat itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Suatu sore, datang seorang pria tua ke warung itu. Tubuhnya bungkuk, memakai baju hitam lusuh, membawa tongkat dari kayu jati. Matanya tajam tapi lembut. Namanya Mbak Wiryo, seorang dukun sepuh yang tinggal di pinggir desa, dikenal bisa melihat hal-hal gaib yang tak kasat mata. Begitu langkahnya masuk ke warung, lampu di warung langsung meredup. Beberapa pelanggan merinding. Bahkan ada yang diam-diam keluar. Mbak Wiryo menatap ke arah dapur lalu berkata lirih. Aromanya kuat sekali. Ini bukan kembang biasa. Bu Ratmi keluar dari dapur dengan wajah canggung. Ia pura-pura ramah, menyambut seperti pelanggan lain. "Mau pesan apa, Mbah?" tanyanya gugup. "Saya tidak lapar," jawab Mbah Wiryo pelan. "Saya hanya ingin bicara tentang kembang serai di belakang rumahmu." Bu Ratmi langsung pucat. Suasana warung hening seketika. Malam itu, Mbah Wiryo datang kembali ke rumah Bu Ratmi setelah warung tutup. Ia membawa dupa, kendi tanah, dan seikat daun kelor. Nisa duduk di pojok ruangan, memeluk lutut, menatap kosong ke lantai. "Bu Ratmi," kata Mbah Wiryo dengan suara berat, "apa yang kamu tanam di belakang rumahmu itu bukan tumbuhan biasa. Itu adalah kembang serai arwah, tanaman yang tumbuh dari darah dan roh manusia. Kau sadar apa yang telah kau lakukan?" Bu Ratmi menunduk, air matanya menetes. Ia menceritakan semuanya, mulai dari malam pertama bertemu perempuan gaib di hutan, hingga tumbalnya yang harus ia bayar dengan darah. Ia menangis sejadi-jadinya. "Saya cuma mau dagangan saya laku, Mbah. Saya nggak tahu bakal begini." Mbah Wiryo menghela napas panjang. Kembang serai arwah itu pesugihan kuno dari Jawa Timur. Ia tumbuh dari tanah yang pernah dipakai untuk pemakaman bayi. Batangnya bisa memanggil roh kelaparan, dan kalau diberi darah manusia dia akan memberi kekayaan. Tapi setiap darah yang kau beri akan menanam benih kematian baru. Suasana ruangan semakin dingin. Dupa mulai menyala. Dari luar rumah terdengar suara gesekan daun serai. Padahal malam itu angin sama sekali tidak bertiup. Dia marah. Gumam Mbah Wiryo, "Kau telah memberi tumbal tapi tidak menepati janji terakhirnya." Bu Ratmi menatap bingung. "Janji apa, Mbah?" "Bahwa darah yang terakhir harus berasal dari keturunanmu sendiri." Tubuh Bu Ratmi langsung gemetar. Ia menoleh ke arah Nisa yang kini mulai tertawa pelan di pojok ruangan. "Bu, dia sudah di sini," bisik Nisa. Matanya berubah merah gelap. Tiba-tiba lampu padam. Hanya nyala dupa yang berkelip samar.
Dari belakang rumah terdengar langkah kaki menyeret-nyeret. Makin lama makin dekat, suara itu berhenti tepat di pintu dapur. Ratmi, Ratmi, aku datang menjemput janji. Suara itu berat dan bergetar, seperti berasal dari dalam tanah. Pintu berderak perlahan terbuka. Dari celahnya muncul sosok perempuan berambut panjang basah, kulitnya kehijauan dan tubuhnya meneteskan air berlendir. Tangannya membawa seikat daun serai yang masih meneteskan darah segar. Bu Ratmi berteriak ketakutan, mundur sambil memeluk Nisa. Mbah Wiryo langsung menancapkan daun kelor ke tanah sambil membaca mantra, tapi suara tawa makhluk itu menembus udara seperti pisau tajam. Kau pikir daun kelor bisa hentikan aku, Wiryo? Aku tumbuh dari tanah yang disirami dosa manusia. Angin mendadak berputar di dalam rumah. Piring-piring pecah, tirai robek, dan aroma melati menyengat menusuk hidung. Dari tubuh Nisa muncul kabut hitam pekat yang melilit tubuh Bu Ratmi. Ibu, suara Nisa serak. Aku lapar. Bu Ratmi memeluk anaknya erat-erat, menangis histeris. Tapi tiba-tiba wajah Nisa berubah. Mata hitamnya memancarkan cahaya merah. Dan dari rambutnya tumbuh batang serai kecil, menjalar ke dinding rumah. Mbah Wiryo segera mengangkat kendi tanah dan memercikkan air ke arah makhluk itu sambil berseru, "Dengan tanah asalmu, aku kembalikan kau ke tempatmu." Air itu mengenai tubuh perempuan berambut panjang, dan terdengar suara mendesis keras. Kulit makhluk itu terbakar, tapi sebelum lenyap, ia menatap Bu Ratmi dengan tatapan membara. "Kau tidak bisa bebas, Ratmi. Darahmu sudah jadi bagian dari aku, dan bunga serai itu akan tetap tumbuh dari tubuh keturunanmu." Lalu makhluk itu lenyap bersama asap hitam yang menembus atap rumah. Setelah kejadian itu, Mbah Wiryo menyuruh Bu Ratmi membakar semua tanaman serai di belakang rumah. Tapi begitu api menyentuh batang pertama, terdengar suara jeritan perempuan dari dalam kobaran api. Asapnya berwarna merah, dan tanah di sekitar tempat itu retak seperti dibelah dari bawah. Mbah Wiryo menutup matanya dan berucap lirih, "Belum selesai. Ini baru awal. Kembang serai itu masih hidup di dalam darah keluargamu." Bu Ratmi terduduk lemas. Sementara itu Nisa berdiri di belakangnya dengan wajah datar. Di tangannya tergenggam batang serai kecil yang baru tumbuh, segar dan wangi. Tapi jika dicium lebih dekat, tercium bau anyir darah. Dari kejauhan, terdengar kokok ayam menandakan subuh. Tapi udara di sekitar rumah Bu Ratmi tetap gelap. Dan di tanah bekas pembakaran itu tumbuh tunas baru yang berwarna keunguan. Kembang serai belum mati. Ia hanya pindah ke dalam darah Nisa. Sejak malam pembakaran itu, hidup Bu Ratmi tak pernah sama lagi. Ia pikir semua sudah berakhir. Makhluk jahat itu sudah diusir oleh Mbah Wiryo. Dan pesugihan kembang serai sudah dimusnahkan. Tapi kenyataan justru jauh lebih mengerikan. Beberapa hari setelahnya Nisa mulai berubah. Awalnya hanya terlihat murung dan pendiam. Lalu ia mulai sering melamun di pojok dapur sambil menatap ke arah kebun belakang. Kadang ia tertawa sendiri. Kadang berbisik seolah sedang berbicara dengan seseorang. "Ibu, dia bilang bunga itu masih haus. Kalau nggak dikasih makan, nanti dia marah lagi." Ucapan itu membuat darah Bu Ratmi serasa berhenti mengalir. Malam-malam di rumahnya kini terasa seperti neraka. Setiap kali lewat tengah malam, suara bisikan dari arah kebun selalu terdengar. Seperti banyak orang yang sedang berdoa pelan dalam bahasa yang tak dimengerti. Dari jendela dapur tampak cahaya redup berwarna hijau kekuningan yang menari di antara rumpun serai yang tumbuh kembali. Dan setiap kali Bu Ratmi mencoba mendekat, tanah di sana terasa hangat, seperti berdenyut hidup. Suatu pagi, Mbah Wiryo datang kembali. Wajahnya muram, langkahnya berat. Ia memeriksa halaman belakang rumah Bu Ratmi, lalu menatap batang serai yang tumbuh kembali itu dengan mata tajam. "Aku sudah bilang, Ratmi, ini bukan tumbuhan biasa. Kau tidak bisa memusnahkannya begitu saja. Ia akan menanamkan akarnya di darah keturunanmu." Bu Ratmi menggigit bibirnya menahan tangis. "Tapi, Mbah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Anak saya mulai berubah. Dia bukan Nisa yang dulu lagi." Mbah Wiryo menatapnya lama. "Nisa sekarang sudah jadi wadah. Kembang serai itu menanam dirinya dalam jiwa anakmu. Kau masih punya waktu tapi tidak lama. Kalau batang itu mekar sepenuhnya, seluruh desa bisa jadi tumbalnya." Malam itu, Bu Ratmi mencoba menjaga Nisa. Ia duduk di kursi dekat kamar anaknya sambil membawa tasbih dan air doa dari Mbah Wiryo. Tapi menjelang tengah malam, Nisa tiba-tiba bangun dengan mata terbuka lebar. Wajahnya pucat, bola matanya berubah hijau kekuningan. Ia berjalan keluar tanpa suara, menuju kebun belakang.
Nisa, mau kemana kamu nak? Teriak Bu Ratmi, berlari mengejar. Namun langkah Nisa cepat seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Begitu sampai di kebun, angin bertiup kencang, dan daun-daun serai menari liar seperti menyambut kedatangan ratu mereka. Nisa berdiri di tengah-tengah rumpun serai yang kini setinggi pinggang. Dari dalam tanah, terdengar suara berdesis seperti suara ular yang marah. Lalu muncul asap hijau dari sela tanah, membentuk wajah perempuan berambut panjang yang pernah menghantui mereka dulu. Kau pikir bisa membakar aku, Ratmi? Suara itu menggema, tajam dan dingin. Aku sudah tumbuh di darah anakmu. Sekarang dia milikku. Tubuh Nisa tiba-tiba melayang pelan, matanya memutih. Dari ujung jarinya keluar akar-akar kecil seperti serat tanaman, merambat ke tanah dan melilit batang serai. Bu Ratmi berteriak ketakutan. Ia berlari dan memeluk kaki anaknya, berusaha menariknya kembali. Nisa, nak, sadar, jangan pergi. Tapi tangan Nisa menggenggam kuat kepala ibunya. Ibu, dia lapar. Aku harus kasih makan. Tiba-tiba dari arah rumah datang Mbah Wiryo membawa kendi dan segenggam garam. Ia membaca doa keras-keras, lalu menaburkan garam ke tanah. Seketika suara desisan itu berubah jadi jeritan nyaring. Tanah bergetar, daun serai patah satu persatu, dan tubuh Nisa jatuh tak sadarkan diri. Mbah Wiryo segera memeluk tubuh gadis itu sambil berdoa. Tapi begitu ia membuka matanya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Urat-urat di leher Nisa berubah menjadi warna hijau, menjalar ke pipi dan dadanya, seolah ada tanaman yang tumbuh di bawah kulitnya. Astagfirullah, bisik Mbah Wiryo lirih. Dia sudah separuh milik dunia lain. Hari-hari berikutnya, desa mulai diliputi keanehan. Hewan-hewan ternak mati tanpa sebab, dengan tubuh membusuk dan mulut penuh daun. Sumur warga berbau wangi seperti serai, tapi airnya berubah warna kekuningan. Setiap malam Jumat terdengar tangisan perempuan dari arah kebun Bu Ratmi. Disusul tawa anak kecil. Orang-orang mulai takut. Mereka menghindari keluarga Bu Ratmi. Bahkan ada yang bilang, siapapun yang menatap mata Nisa terlalu lama, akan mimpi buruk selama 7 malam dan bangun dengan daun serai tumbuh di telapak tangannya. Suatu malam, Mbah Wiryo memutuskan melakukan ritual pemutus darah. Ritual itu berbahaya, karena harus dilakukan di tempat tumbuhnya tanaman pesugihan itu, dan hanya bisa saat bulan purnama. Bu Ratmi setuju, meski hatinya hancur. Ia tahu kalau gagal mungkin ia akan kehilangan anaknya untuk selamanya. Tepat tengah malam mereka menuju kebun belakang. Bulan purnama bersinar pucat di langit, menyinari rumpun serai yang kini sudah tumbuh setinggi dada. Dari batang-batang itu keluar asap tipis, dan terdengar suara samar seperti bayi menangis. Mbah Wiryo mulai menanam keris kecil di tanah sambil melantunkan mantra. Bu Ratmi menggenggam tangan Nisa, yang tubuhnya kini lemah tapi kulitnya mulai berdenyut halus, seolah ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Kembang serai, kembali ke asalmu. Kembalilah ke tanah dan tinggalkan darah manusia. Angin berputar kencang. Asap hijau keluar dari tubuh Nisa, membentuk wajah makhluk yang sama. Perempuan pesugihan itu, yang menjerit marah, berusaha menyerang Mbah Wiryo. Tapi keris yang tertancap di tanah memunculkan cahaya merah. Tidak ada yang bisa memutusku, teriaknya. Aku sudah tertanam di darah mereka. Ia menatap Bu Ratmi tajam. Kau mungkin bisa mengusirku malam ini, tapi darahmu sudah jadi tanahku. Dan bunga ini akan mekar lagi dari rahim anakmu. Lalu tubuh makhluk itu meledak menjadi debu hijau, dan Nisa jatuh pingsan di pelukan ibunya. Keesokan paginya, kebun belakang tampak kosong. Semua batang serai lenyap. Hanya tersisa tanah hangus dan bekas asap hitam. Tapi Mbah Wiryo tidak tampak lega. Ia menatap tanah itu dengan raut muram. Kutukan itu tidak hilang, Ratmi. Ia hanya tertidur. Jika suatu hari darah keturunanmu menetes di tanah ini, bunga itu akan bangkit lagi. Bu Ratmi menatap tanah yang retak itu dengan wajah kosong. Di tangannya Nisa masih terlelap, tapi dari sela rambut anaknya, tercium aroma serai yang samar. Dan di pergelangan tangannya tumbuh satu titik hijau kecil seperti tunas. Kembang serai belum benar-benar mati. Itu hanya menunggu waktu untuk tumbuh kembali. Beberapa bulan berlalu setelah ritual di malam purnama itu, desa Karangjati tampak tenang seolah tak ada yang pernah terjadi. Warung Bu Ratmi sudah lama tutup. Orang-orang mulai berani lewat lagi di depan rumahnya, meski sebagian masih menunduk dan berbisik setiap kali melintas. Tapi ketenangan itu hanya di permukaan. Ada sesuatu yang aneh, pelan tapi pasti mulai merayap di desa itu.
Semua dimulai ketika seorang anak kecil, Johnny, jatuh dan terluka di dekat kebun belakang rumah Bu Ratmi. Luka kecil di lututnya meneteskan darah, menetes tepat di atas tanah yang dulu menjadi tempat tumbuhnya kembang serai arwah. Tak ada yang memperhatikan saat itu, tapi malamnya, Johnny menangis histeris, katanya ia mimpi ditarik oleh tangan-tangan dari dalam tanah yang berbau wangi. "Tangan itu dingin, bau serai, Bu! Dia manggil nama aku!" teriak Johnny saat ibunya membangunkan dari tidur. Orang-orang mengira itu cuma mimpi anak kecil, tapi keesokan harinya, tanah di belakang rumah Bu Ratmi retak, dan dari sela retakan itu muncul batang-batang hijau tipis yang tumbuh cepat. Dalam satu malam saja, sudah setinggi lutut orang dewasa. Aroma wangi serai mulai memenuhi udara desa. Bukan aroma yang segar seperti bumbu dapur, tapi bau wangi yang menusuk dan memuahkan, membuat dada sesak dan kepala pusing. Bu Ratmi, yang kini hidup seperti orang gila, hanya duduk di teras rumahnya setiap malam. Rambutnya acak-acakan, mata cekung, wajahnya pucat. Ia sering berbicara sendiri, menatap ke arah kebun belakang yang kini kembali hidup. "Aku udah bakar kalian. Kenapa tumbuh lagi?" "Kenapa?" Nisa kini tumbuh menjadi gadis remaja yang aneh. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya sesekali memantulkan cahaya kekuningan. Ia jarang bicara, hanya sesekali tersenyum saat mencium aroma serai dari udara. "Ibu, wanginya udah balik. Dia senang sekarang." Kalimat itu membuat Bu Ratmi selalu gemetar. Sementara itu, warga desa mulai ketakutan. Ayam-ayam mati mendadak, sapi-sapi menolak makan. Beberapa orang bahkan mengeluh tanah di halaman rumah mereka jadi lembek seperti lumpur dan mengeluarkan wangi aneh setiap kali diinjak. Suatu malam, Pak Lurah memutuskan datang ke rumah Bu Ratmi bersama dua warga untuk memastikan keadaan. Tapi begitu mereka tiba di sana, semua lampu rumah padam. Hanya ada cahaya samar dari dapur yang berkelip seperti lilin. "Bu Ratmi," panggil Pak Lurah pelan. Tak ada jawaban. Saat mereka masuk lebih dalam, terdengar suara gemerisik daun dari arah belakang rumah, seperti ada angin yang bergerak cepat di antara tanaman. Pak Lurah menyalakan senter, dan di saat itulah mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Rumpun serai itu kini menyebar ke seluruh kebun, naik ke dinding rumah, bahkan menembus lantai dapur, dan di tengahnya berdiri Nisa. Wajahnya menunduk, tubuhnya kurus, rambutnya basah menempel di pipi. "Nisa, kamu ngapain, nak?" tanya Pak Lurah pelan. Gadis itu menoleh perlahan, senyumnya aneh. "Bunganya sudah mekar, Pak." Begitu kalimat itu keluar, dari tanah muncul ratusan batang serai yang bergetar hebat. Daunnya tajam seperti pisau menari ke segala arah. Salah satu warga menjerit saat batang serai menembus kakinya. Darahnya mengalir ke tanah. Dan anehnya, tanaman-tanaman itu tumbuh lebih tinggi seketika. Pak Lurah berteriak, menarik warga lain keluar dari rumah itu. Mereka berlari sekuat tenaga. Tapi dari arah belakang terdengar tawa perempuan. Tawa panjang yang bergema seperti berasal dari dalam tanah. "Kau pikir bisa lari dari aroma seraiku?" Keesokan paginya, orang-orang menemukan rumah Bu Ratmi tertutup sepenuhnya oleh tanaman. Dindingnya tak terlihat, hanya rimbunan batang serai tinggi dengan daun-daun bergerak sendiri meski udara diam. Mbah Wiryo kembali datang ke desa itu. Wajahnya muram dan mata memerah karena kurang tidur. Ia tahu apa yang terjadi. Kutukan itu bangkit lagi. Kali ini bukan dari satu tubuh, tapi dari tanah desa itu sendiri. "Kembang serai sudah mengakar di bumi sini," katanya. "Ini bukan lagi soal Bu Ratmi, tapi seluruh desa. Mereka semua sudah mencium aromanya. Berarti mereka sudah dipanggil." Warga yang mendengar kata-kata itu mulai ketakutan. Dosa ibu maaf pada rumah Bu Ratmi, tapi Mbak Wiryo melarang. Kalau dibakar, apinya akan menyebar ke akar-akar di tanah. Seluruh desa bisa ikut terbakar, tapi bukan api biasa. Api hijau dari dunia arwah. Namun malam itu seorang pemuda desa yang keras kepala nekat membakar rumah itu diam-diam. Ia ingin mengakhiri teror itu sekali untuk selamanya. Ia membawa bensin dan korek api, lalu menyiramkan cairan ke batang-batang serai di depan rumah Bu Ratmi. Begitu api menyala, ia menjerit karena api yang keluar bukan merah, melainkan hijau terang seperti warna darah bercampur cahaya. Dan dari dalam kobaran itu muncul bayangan perempuan berambut panjang yang menjerit bersamaan dengan suara ratusan daun terbakar. Api menjalar ke tanah, menyebar ke jalanan desa. Dalam hitungan menit, udara di Karangjati berubah panas dan penuh bau wangi menyengat yang menusuk dada. Orang-orang keluar dari rumah sambil batuk. Beberapa pingsan karena sesak napas.
Di langit asap membentuk wajah perempuan tersenyum, dengan rambut panjang yang menjuntai seperti untayan serai. Aku sudah bilang, suara itu terdengar di seluruh penjuru desa. Kembangku akan mekar dari darah manusia. Pagi harinya api padam, tapi desa itu sudah berubah. Tanahnya berwarna kehitaman, dan dari setiap retakan muncul tunas-tunas kecil berwarna hijau pucat. Warga yang selamat mengungsi ke desa lain, tapi beberapa dari mereka tetap sakit. Kulit mereka mengeluarkan bau serai menyengat, dan di telapak tangan tumbuh urat halus berwarna hijau. Mbah Wiryo berdiri di tengah puing-puing rumah Bu Ratmi, menatap tanah itu dengan tatapan kosong. Kutukan ini sudah menembus tanah, menembus manusia. Hanya darah terakhir yang bisa menghentikannya. Tapi darah siapa? Mbah Wiryo tahu jawabannya meski ia tak sanggup mengatakannya. Darah itu adalah darah Nisa, keturunan terakhir yang telah menyatu dengan roh kembang serai. Dan di kejauhan, di antara kabut pagi, terlihat Nisa berdiri di tengah ladang serai yang baru tumbuh, memandangi langit sambil tersenyum. Rambutnya tertiup angin, dan di matanya berputar cahaya hijau berdenyut seperti daun hidup. Sekarang, desa ini milikku. Aroma serai kembali memenuhi udara. Bukan lagi aroma dapur, tapi aroma kematian yang lembut dan abadi. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Seluruh desa Karangjati seperti tertelan oleh kabut putih. Kehijauan yang berbau wangi menyengat. Tak ada suara ayam, tak ada anak kecil bermain, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Mbah Wiryo berdiri di tepi desa dengan tongkat kayunya, menatap ladang serai yang kini telah menelan seluruh Karangjati. Di tempat yang dulu ada rumah-rumah penduduk, kini hanya tersisa hamparan tanaman hijau pucat dengan batang-batang tinggi dan daun bergerak sendiri seperti sedang bernapas. Di tengah ladang itu, berdiri Nisa. Wajahnya tak lagi seperti manusia, kulitnya pucat kehijauan. Matanya berpendar lembut seperti bara dalam kabut. Dan di sekitar tubuhnya melayang butiran debu bercahaya hijau. Di rambutnya, mekar bunga kecil berwarna putih pucat. Itulah kembang serai arwah yang terakhir. Mbah Wiryo tahu, inilah akhir dari segalanya. Jika bunga itu mekar sempurna, maka roh pesugihan akan sepenuhnya lepas ke dunia manusia, dan seluruh desa akan menjadi bagian dari dunia arwah. Ia membawa guci tanah liat tua dan pisau pusaka kecil peninggalan leluhur. Malam sebelumnya, ia membaca mantra yang sudah dilupakan orang. Mantra yang konon bisa memutus ikatan antara manusia dan roh pesugihan, tapi dengan syarat harus ada darah keluarga sendiri yang menutupnya. Langkah Mbah Wiryo pelan, menyusuri kabut yang semakin tebal. Setiap langkahnya terasa berat, seperti tanah di bawahnya berdenyut hidup. Daun-daun serai bergesekan pelan, menghasilkan bisikan halus seperti suara-suara manusia yang berdoa. Wiryo, kembalilah. Ini bukan urusanmu. Dia sudah jadi bagian kami. Tapi Mbah Wiryo terus berjalan, hingga akhirnya ia sampai di depan Nisa. Nisa, suaranya parau. Kau masih bisa diselamatkan, nak. Kembalilah ke dunia manusia. Nisa menatapnya lama, senyumnya dingin. Dunia manusia sudah menolak aku, Mbah. Mereka membakar rumahku, membunuh ibuku. Tapi dia, Nisa menunjuk ke tanah. Dia memberiku tempat, memberiku kekuatan. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan ratusan akar tipis muncul seperti ular melingkari tubuhnya. Dari akar itu keluar cairan kental berwarna hijau, darah dari bumi pesugihan. Mbah Wiryo menancapkan tongkat ke tanah, mulai membaca mantra. Suaranya bergetar tapi tegas. Sangkan paraning dumadi, pepisahan sang roh saking badan bali marang sang kaning asal. Begitu ia membaca kalimat terakhir, tanah berguncang keras. Daun-daun serai berterbangan ke udara seperti badai hijau. Nisa menjerit, suaranya bercampur dengan tawa perempuan tua dari dunia arwah. Berani kau memutus ikatan kami, Wiryo? Dari balik kabut muncul sosok menyeramkan. Perempuan tinggi berjubah hijau tua, rambutnya menjuntai panjang sampai tanah, matanya kosong tapi memancarkan cahaya kehijauan. Itulah Ratu Serai Jin pesugihan yang dulu memberi kekayaan pada Bu Ratmi. Dia milikku, darahnya sudah jadi benihku. Mbah Wiryo menggenggam pisau pusakanya erat. Ia tahu, satu-satunya cara memutus ikatan itu adalah menghancurkan bunga yang tumbuh di kepala Nisa, meski itu berarti membunuhnya. Nisa memandang Mbah Wiryo dengan mata berair. Mbah, aku capek, suaranya pelan. Kalau aku mati semua ini berakhir? Iya nak, jawab Mbah Wiryo dengan suara gemetar. Kau harus pergi agar yang lain hidup. Nisa menunduk, air matanya jatuh ke tanah dan segera berubah menjadi tetes hijau bercahaya. Ia tersenyum lemah.
Kalau begitu, lakukan, Mbah. Dengan tangisan yang tertahan, Mbah Wiryo mendekat. Tapi begitu pisaunya hampir menyentuh bunga di kepala Nisa, Ratu Serai berteriak keras, dan semua daun serai di sekeliling mereka terbang membentuk pusaran raksasa. Akar-akar menjerat kaki Mbah Wiryo, menariknya ke tanah. Pisau hampir terlepas dari genggaman. Ratu Serai menunduk ke wajahnya. Napasnya beraroma wangi busuk. Kau manusia bodoh. Ini tanahku, darahku, dan sekarang duniamu juga milikku. Dengan sisa tenaga, Mbah Wiryo mengambil segenggam tanah dari dalam guci dan menaburkannya ke wajah Ratu Serai sambil berteriak mantra terakhir. Bali marang lemah asalmu, nyawa ora kanggo tukar dagang. Cahaya putih meledak dari guci itu. Akar-akar yang membelitnya melepuh, daun-daun terbakar menjadi abu, dan suara jeritan panjang memenuhi udara. Ratu Serai berteriak, tubuhnya retak seperti kaca, lalu pecah menjadi ribuan serpihan hijau yang tersedot ke tanah. Nisa jatuh ke tanah, tubuhnya bergetar, bunga di kepalanya layu perlahan. Ia tersenyum, memegang tangan Mbah Wiryo yang berlumuran darah. Terima kasih, Mbah. Sekarang aku bisa tidur. Tubuhnya berubah menjadi debu hijau bercahaya, terbang pelan bersama angin pagi. Aroma serai yang semula menyengat kini berubah lembut, seperti bau tanah basah setelah hujan. Beberapa hari kemudian kabut hilang, tanaman serai mengering dan mati. Desa Karangjati sepi, tapi perlahan mulai kembali dihuni. Warga menanam padi, membangun rumah baru. Namun di tengah ladang masih tersisa satu rumpun kecil serai yang tumbuh sendiri. Daun-daunnya bergerak pelan setiap kali angin bertiup. Mbah Wiryo duduk di sana setiap sore, menatapnya dengan pandangan sendu. Ia tahu, meski kutukan itu telah dihentikan, jejak pesugihan tak pernah benar-benar hilang. Sebelum meninggal, ia menulis catatan di sebuah kertas lusuh dan menyimpannya di masjid desa. Jangan sekali-kali menanam serai di tanah ini untuk mencari kekayaan, karena setiap daun yang tumbuh menyimpan jiwa yang pernah dijual. Beberapa tahun kemudian, seorang pendatang membuka warung makan di pinggir desa. Di halaman warungnya tumbuh serai liar yang wangi luar biasa. Orang-orang bilang masakannya enak dan pembelinya ramai tak pernah sepi. Tapi pada malam tertentu, ketika kabut turun dan angin berhenti, tercium lagi aroma wangi yang sama, lembut, menusuk, dan terasa seperti napas seseorang yang berdiri di belakangmu. Dan di antara batang-batang serai di halaman itu, ada sosok gadis muda dengan rambut panjang, tersenyum samar sambil berbisik, "Kembangku, mekar lagi."